Islam memegang peranan penting dalam sejarah perkembangan agama Islam di Nusantara. Mengutip buku Kerajaan Islam di Jawa, tulisan Alik Al-Adim, Islam diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Kala itu, ajaran Islam berkembang pesat melalui jalur perdagangan, kesenian, pernikahan, dan tasawuf. Jejak kerajaan Islam di Nusantara dapat dibuktikan melalui sejumlah peninggalan seni bercorak Islam. Salah satunya adalah seni sastra yang banyak ditemukan di Jawa dan Sumatera. Perkembangan sastra Jawa dapat diketahui dan dikenali melalui dua sumber, yaitu sumber tertulis dan sumber lisan. Sastra tulis sendiri pada hakikatnya tumbuh dan berkembang dari tradisi lisan, yang merupakan bagian terpenting dalam awal pertumbuhan sastra Jawa pada masa pra-Islam, yaitu masa Hindu-Buddha. Masuknya Hindu-Buddha ke Jawa sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan sastra Jawa, terutama Sanskerta, berdampingan dengan tradisi lisan dalam kebudayaan Jawa. Pada masa itu, sastra tulis tumbuh dan berkembang hanya di lingkungan keraton dan kaum Brahmana. Sedangkan sastra lisan sebagai tradisi kerakyatan otentik tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat. Sastra tulis merekam karya sastra dalam bentuk naskah atau sebuah buku, sedangkan sastra lisan merekam dalam penghayatan. Babat merupakan karya sastra berbahasa Jawa yang menyajikan rangkaian peristiwa sejarah, kepahlawanan, dan peperangan. Secara etimologis, babat artinya tebang, buka, riwayat, dan sejarah. Selain itu, babat juga menyajikan kisah tentang kehidupan masyarakat Jawa yang berkaitan dengan nilai-nilai historis. Dalam prosesnya, babat merupakan hasil kebudayaan yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat Jawa. Isi cerita babat memang mengandung sejarah, namun tidak selalu mengandung fakta, yang artinya bahwa babat merupakan perpaduan antara fakta, sejarah, kepercayaan, dan mitos. Secara umum, babat hanya berkembang di lingkungan tertentu saja ya. Mayoritas babat ditulis di lingkungan kadipaten, keraton, dan tanah perdikan. Topik yang ditulis yaitu tentang raja, para adipati, para bangsawan, dan tokoh di tanah perdikan, serta segala peristiwa yang terjadi di lingkungan kerajaan tersebut. Contoh dari babat adalah yang pertama, babat Tanah Jawi, yang berisi silsilah raja-raja dari Mataram Hindu sampai Mataram Islam, yang mana meliputi silsilah raja-raja Jawa dari Nabi Adam, dewi-dewi dalam agama Hindu, tokoh-tokoh dalam Mahabharata, cerita Panji masa Kediri, masa kerajaan Pajajaran, Majapahit, hingga masa Demak, yang kemudian dilanjutkan lagi dengan silsilah kerajaan Pajang, Mataram, dan berakhir pada masa Kartasura. Dua yaitu babat Raja-Raja Riau, berisi mengenai Raja-Raja Riau yang memiliki corak Islam. Yang ketiga yaitu babat Demak, berisi tentang Raden Patah yang mendirikan kerajaan Demak, yang mana menjelaskan Brawijaya, Majapahit berputra Raden Patah yang bertahta di Demak sampai dengan runtuhnya kerajaan tersebut. Menceritakan sejarah Demak yang dimulai dari silsilah Nabi Adam yang mempunyai putra Nabi Sis. Yang keempat yaitu babat Cirebon, menceritakan perkembangan Kesultanan Cirebon sejak awal hingga masa penjajahan Inggris di Pulau Jawa. Salah satunya bercerita kisah Pangeran Cakrabuana yang membangun kota Cirebon dan perkampungan Muslim. Selain itu juga mengisahkan tokoh Sunan Gunung Jati sebagai penyebar agama Islam di Jawa Barat dan pendiri Kesultanan Cirebon.
Yang terakhir yaitu Babad Giyanti, membahas fenomena politik yang terjadi di Pulau Jawa sekitar tahun 1741 sampai 1757, yang menceritakan perselisihan paham antara Pangeran Mangkubumi dengan Martanaya mengenai pemakaian tanah milik Martanaya, yang mengakibatkan peperangan antara Martanaya yang didukung Kompeni lawan Mangkubumi. Syair. Syair menjadi karya sastra yang paling populer hingga saat ini. Syair menghadirkan sajak-sajak dalam satu bait yang terdiri dari 4 baris. Setiap barisnya diakhiri dengan bunyi yang sama. Dilansir dalam buku Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa oleh Alik al-Adim, syair digunakan untuk menunjukkan sajak yang tiap baitnya berjumlah 4 baris atau hampir sama dengan pantun. Syair digunakan untuk menggambarkan suatu cerita, nasihat, agama, cinta, dan lainnya. Syair merupakan salah satu media penyebaran Islam yang paling memiliki pengaruh. Tidak hanya di Nusantara saja, namun juga hampir di seluruh dunia. Syair menjadi wasilah dakwah para ulama Islam. Contoh syair diantaranya yang pertama adalah syair perahu. Syair ini berisi pengajaran tentang adab. Syair ini juga merupakan karya dari ulama bernama Hamzah Fansuri yang hidup di Aceh pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah Syaidil Mukamil. Yang kedua, syair Sidang Fakir bercerita tentang Allah sesuai dengan pengalaman batin yang dialami oleh Hamzah Fansuri. Yang ketiga yaitu syair Kompeni Walanda, merupakan karya peninggalan kerajaan Islam yang mengisahkan riwayat hidup Nabi. Yang keempat, syair Siak Sri Indrapura. Karya sastra peninggalan kerajaan Islam ini berisi mengenai silsilah raja-raja Siak. Yang kelima, syair Perang Banjarmasin. Syair ini diperkirakan ditulis sekitar abad ke-16 Masehi. Karya ini berisi beberapa pokok dari ajaran agama Islam. Namun, di beberapa bait syair ini cenderung mendukung penjajahan Belanda, seperti pada pembukuannya berisi pujian kepada pemerintahan Belanda, sedangkan di bait lainnya mendiskreditkan Pangeran Hidayatullah yang di mata masyarakat sebagai pahlawan pejuang. Yang terakhir adalah syair Ikan Terumbu. Syair Ikan Terumbu merupakan syair anonim yang berkisah fiksi dengan kisah-kisah dengan muatan adab, akhlak, serta tuntunan perilaku beragama. Suluk. Suluk merupakan karya sastra kerajaan Islam tertua di tanah air. Karya sastra ini memuat ajaran tasawuf dan identik dengan wali. Suluk di Jawa banyak mengisahkan wali songo seperti suluk dan tembang gubahan Sunan Bonang yang ditulis pada daun lontar. Selain itu juga sastra suluk merupakan salah satu jenis sastra pesisir dan sekaligus merupakan hasil budaya masyarakat pesisir. Dengan demikian, dalam konteks kebudayaan, sastra suluk merupakan ekspresi sastra yang berasal dari masyarakat atau kelompok, khususnya adalah Jawa yang berdiam di daerah pesisir, yang mempunyai fungsi tertentu bagi masyarakat pendukungnya. Contoh dari suluk diantaranya yang pertama yaitu suluk Syarab al-Ashikin yang isinya mengajarkan ajaran wahdat al-wujud dan mengisahkan tentang tahap-tahap pencapaian ma'rifat. Yang kedua adalah suluk Sukarsa yang mengisahkan perjalanan hidup Ki Sukarsa dalam mencari ilmu untuk mendapatkan kesempurnaan hidup.
Yang ketiga, yang terakhir adalah suluk Wujil, berisi ajaran Sunan Bonang kepada Wujil, yakni seorang kerdil yang pernah mengabdi di kerajaan Majapahit. Jenis sastra Jawa yang ditulis dalam bentuk tembang yang berisi 104 bagian pupuh yang ke-55 Sekar Ageng Aswalalita, yang ke-56 Mijil, yang lainnya adalah Dandang Gula, dan juga karya sastra pengajaran yang menggunakan ibarat dan perlambangan untuk menyampaikan isi ajaran. Hikayat merupakan cerita atau dongeng yang isinya bermacam-macam, mulai dari keajaiban dan peristiwa yang tidak masuk akal. Ada pula yang berpangkal pada seorang tokoh sejarah atau kepada suatu peristiwa yang sungguh terjadi. Hikayat dibaca untuk hiburan, pembangkit semangat, dan meramaikan pesta yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Hikayat yang ditulis dengan jalan cerita yang dibuat-buat sesuai perintah dari raja. Tujuannya untuk membuat para musuh merasa takut karena seolah-olah kerajaan lah yang paling perkasa. Contoh-contoh dari hikayat diantaranya yang pertama adalah hikayat Amir Hamzah. Hikayat ini telah dikenal oleh masyarakat Melayu sebelum sejarah Melayu disusun. Hikayat Amir Hamzah adalah sebuah epos Jawa, Aceh, Bugis, Sunda, Palembang, Melayu, Bali, dan Sasak yang berasal dari Persia yang menceritakan kegagahan perjuangan Amir Hamzah dalam berdakwah, menceritakan kepahlawanan Amir Hamzah yang memperjuangkan Islam dan mempertahankan Malaka dari Portugis serta menyebarluaskan agama Islam dari Masyrik ke Maghrib. Hikayat Si Miskin menceritakan Manakarma yang lahir dari keluarga miskin namun memiliki budi yang baik dan sukses menjadi raja. Cerita singkat dari hikayat Si Miskin ini mengisahkan tentang kehidupan pasangan suami istri yang istrinya sedang hamil. Setelah kelahiran putra pertama, mereka menjadi kaya dan mendirikan sebuah kerajaan. Atas hasutan raja dan nujum menyebabkan anaknya dibuang karena kononnya mereka akan membawa kecelakaan. Di akhir cerita, si miskin berhasil menemui kedua orang tuanya yang telah lama berpisah. Dengan kesaktian yang dimilikinya, ia berhasil mengembalikan kerajaan. Ketiga, hikayat Bayam Budiman. Kisah dengan latar belakang dari hikayat ini bercerita tentang burung bayan yang mencegah seorang perempuan muda yang akan berselingkuh. Selain itu juga berisi nasihat yang bermanfaat, khususnya bagi manusia, seperti cerita tentang anak yang harus berbakti kepada kedua orang tuanya, istri yang harus setia kepada suaminya, dan manusia yang harus selalu berdoa memohon pertolongan Allah, Tuhan semesta alam ini. Hikayat Hang Tuah. Hikayat ini berkisah pada kesetiaan Hang Tuah pada Sri Sultan. Bahkan ketika beliau dikhianati dan dibuang, kenalan akribnya Hang Jebat yang memberontak membelanya, namun berakhir dibunuh oleh Hang Tuah sendiri. Hal ini hingga sekarang, terutama di kalangan bangsa Melayu, masih menjadi kontroversial, mengisahkan kesatriaan dan kesetiaan seorang laksamana Melayu bernama Hang Tuah. Ia memiliki 4 sahabat karibnya, yaitu Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir, dan Hang Likiu. Mereka lahir dari kalangan rakyat jelata dan berhasil menjadi orang penting kerajaan, bahkan nama mereka menjadi sangat masyhur.
Kitab-kitab. Beberapa kitab peninggalan sejarah Islam adalah karya sastra yang berbentuk kitab-kitab yang berisi tentang sejarah atau kejadian-kejadian tertentu. Antara lain, kitab Manikmaya oleh Raden Mas Ronggo berisi perkembangan Islam di area Pulau Jawa. Yang kedua, kitab Niti Sastra. Karya ini digubah pada abad ke-15 dan sampai sekarang tidak diketahui pengarangnya. Di dalam kitab Niti Sastra berisikan ajaran moral dan pandangan hidup seperti kebijaksanaan. Ketiga, kitab Sasana Sunu oleh Raden Tumenggung Sastra Negara berisi ajaran tentang tata cara hidup Islam serta ajaran teladan Rasulullah. Yang keempat, kitab Sastra Gending oleh Sultan Agung yang isinya ajaran Islam, filsafat, dan kebijaksanaan. Yang terakhir adalah kitab Niti Sruti. Kitab Niti Sruti juga tidak diketahui penulisnya. Di dalam karya ini berisi tentang ajaran filsafat dan moral. Sekian penjelasan dari saya tentang karya seni sastra peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.